Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat bagi anak didik yang saat ini masih belajar dari rumah. Kali ini kita akan melanjut materi kita khusus untuk kelas 11 Mia dan Miss. Untuk matematika umum kita masuk di program linier. Oke, program linier nanti mungkin akan saya sering singkat dengan sebutan proklin agar lebih rahmah lagi kalian mengenalnya. Di dalam program linier ini ada beberapa yang harus kita pahami, di mana dalam program linier ini materi prasyarat yang harus kamu pahami yaitu mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Sebelumnya kalian sudah pernah membahas mengenai SPLTV atau sistem persamaan linier dua variabel ataupun tiga variabel pada saat kelas 10. Jadi itu adalah tahap langkah awal nantinya sebagai prasyarat kamu untuk melanjutkan ke materi yang namanya program linier. Bagaimana tahapan-tahapan penyelesaiannya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, di sini kita bahas dulu daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ingat ya, dua variabel ya. Oke, tujuan dari pembelajaran ini, setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu mendeskripsikan konsep sistem persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel, dan yang kedua menentukan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, jadi dari kedua tujuan ini kalian dapat mendeskripsikan konsepnya, selanjutnya kalian juga dapat menentukan daerah penyelesaiannya. Kita masuk dalam uraian materi. Di dalam uraian materi ini, ya, ini ada sistem pertidaksamaan linier. Ini merupakan materi prasyarat yang harus kalian punya, dan kalian boleh buka kembali buku pelajaran kalian pada saat kelas 10 yang bagaimana menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier atau sistem persamaan linier ya. Oke, tahap selanjutnya di sini kita menentukan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linier. Oke, ada 3 poin di sini. Yang pertama menentukan persamaan garisnya, yang kedua menentukan pertidaksamaan yang sesuai dengan daerah penyelesaian, yang ketiga mengganti tanda pertidaksamaannya. Jadi untuk menentukan sistem pertidaksamaan dari suatu daerah himpunan penyelesaian, maka nantinya kita akan menggunakan beberapa langkah dengan ketentuan yang bisa digunakan, yaitu yang salah satunya pastikan bahwa variabel X bertanda positif. Nah, nanti jika variabel X-nya bertanda negatif, bagaimana? Kita harus kalikan dengan tanda negatif seluruhnya, ya kan? Otomatis nanti lambang pertidaksamaannya akan berubah tanda. Selanjutnya, jika daerah penyelesaian di sebelah kiri, maka tanda pertidaksamaan adalah kurang dari atau sama dengan. Sedangkan untuk tanda yang sebelah kanan, dia lawannya kurang, yaitu lebih dari atau sama dengan. Next, misalnya di sini ada suatu contoh, gambarlah daerah hubungan himpunan penyelesaian pada bidang kartesius. Ingatnya bidang kartesius itu ada sumbu X atau sumbu Y, atau yang kalian kenal mungkin dengan sumbu salib seperti itu kan. Di sini dalam bidang kartesius dari pertidaksamaan berikut dengan mengarsir daerah yang bukan himpunan. Oke, berarti kita harus tahu dulu daerah himpunan penyelesaian dari persamaan yang diberikan. Di sini persamaan yang diberikan itu adalah X lebih dari atau sama dengan A, di mana X adalah elemen bilangan real. Dengan melihatnya kita tahu bahwasannya nilai X itu dimulai dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi bagaimana cara kita menentukan mengarsir daerah yang bukan HP? Mari kita perhatikan di sini, gambarkan garis X sama dengan 2, kemudian arsirlah daerah yang bukan merupakan himpunan penyelesaian. Dengan kata lain, daerah yang berisi atau tidak terarsir adalah daerah himpunan penyelesaian. Kita perhatikan di sini ada gambar. Oke, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini kan 2. Karena dia X lebih dari atau sama dengan 2, otomatis dia kan makin ke kanan. Arahnya pasti makin ke kanan. Karena X lebih dari atau sama dengan 2 ini dimulai dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Berarti semakin ke kanan gitu kan, semakin besar nilainya. Otomatis jadi di sini otomatis nilai dari himpunan penyelesaian itu kan berarti dari 2 ini ke kanan. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Jadi yang diminta mana yang bukan himpunan penyelesaian? Otomatis yang ini. Ini yang kita arsir ini. Yang warna abu kalian lihat, itulah yang merupakan daerah yang bukan merupakan himpunan penyelesaian dari X lebih dari atau sama dengan 2. Oke, untuk contoh berikutnya biar kalian lebih paham lagi, di sini ada persamaan Y kurang dari negatif 1 di mana Y merupakan elemen bilangan real. Oke, gambarkan garis yang Y sama dengan negatif 1. Tapi di sini kan lambangnya
kurang dari, dia tidak dimulai dari negatif 1, berarti dia dimulai dari kurang dari negatif 1, berarti dimulai dari negatif 2 kan gitu. Adalah daerah yang bukan merupakan himpunan penyelesaian. Dengan kata lain, daerah yang berisi ataupun tidak diarsir adalah daerah himpunan penyelesaian. Mari perhatikan. Nah, ini kan. Tuh, perhatikan dari negatif 1. Jadi titiknya negatif 1 ke kiri, inilah himpunan penyelesaiannya. Kayak gitu ya kan. Jadi, mana daerah arsir yang bukan himpunan? Nih, yang warna abu-abu ini. Ini yang warna abu-abu. Itulah yang merupakan bukan daerah himpunan penyelesaian. Mana daerah himpunan penyelesaian atau daerah bersihnya? Ini negatif 1 ke kiri. Jadi mulai negatif 1 sampai dengan yang ke kiri seterusnya. Oke, mungkin sudah agak lebih paham ya. Oke, kita next contoh berikutnya. Nah, di sini ada dua variabel, ada x tambah 2y kurang dari itu sama dengan 4. Bu, gimana nih Bu? Gitu kan. Kalau dia ada x dan y, kita harus punya titik bantu gitu kan. Ini merupakan titik bantu kita. Oke, kita ambil titik bantunya x ya, x-nya 0, kita ambil di sini 0. Ketika kamu substitusikan x itu sama dengan 0, pasti habis nih kan. Substitusi 0, gitu kan. Atau begini, x tambah 2y kurang dari atau sama dengan 4. Ketika x-nya 0 tambah 2y kurang dari atau sama dengan 4, maka 2y kurang dari atau sama dengan 4. Y kurang dari atau sama dengan 4 bagi 2. 4 bagi 2 yaitu 2. Oke, maka y-nya 2. Oke, bisa ya. Kita next, sekarang gantian y-nya yang 0. Bagaimana ketika y-nya 0? Kan gitu. Maka x tambah 2 kali 0, 2y berarti 0. Kurang dari atau sama dengan 4. Maka x kurang dari atau sama dengan 4. Maka x-nya 4. Oke, ini merupakan titik bantu. Oke. Maka persamaan yang dapat dibentuk yaitu 0, bukan persamaan, ini titik. Titik bantunya yaitu 0,2 karena x, y ya. X, y 4,0. Inilah yang digambarkan ke dalam bidang kartesius tadi. Oke. Nah ya, nih ya, berarti 0,2 dan 4,0. Next, kita gambarkan ke dalam diagram dalam bidang kartesius nih. Ketika dia 0,2 dan yang satunya lagi adalah 4,0. Titik 0 itu di sini, 0. Ini x, ini y. Ini x, ini y. Ketika x-nya 0, y-nya 2, berarti kan di atas. Bila dia 0,2. Selanjutnya x-nya 4. X-nya kan di sini sumbu x. Ini kan sumbu y. Ini 4, 4,0. Maka di sini kita tarik garis antara 0,2 dan 4,0. Nah. Sudah? Bagaimana arah arsirannya? Kan gitu. Kita kembali lagi tadi ke soal. Kita kembali lagi ke soal. Di soal ini ada tanda kurang. Ya, kurang dari. Ingat ya, kurang dari. Artinya kalau kurang dari berarti dia di luar makin menjauhi 0. Kalau dia kurang berarti dia semakin menjauhi 0. Nih dia, arahnya ke sana. Kan menjauhi kan? Tapi nanti kalau soalnya lebih dari atau sama dengan, arahnya berlawanan. Jadi kemana, Bu? Ke dalam. Ini untuk yang lebih dari. Karena dia kurang dari, kan? Kurang dari berarti dia keluar semakin jauh dari 0. 0-nya di mana, Bu? 0-nya kan di sini. Gitu ya. Ini untuk kurang dari atau sama dengan. Berarti dia kalau kurang dari dia makin menjauhi, kalau dia lebih dari dia semakin mendekati 0. Oke. Oke, ini ada latihan esai buat kamu supaya lebih mahir lagi untuk memahami. Kita masih ke daerah himpunan penyelesaiannya dulu supaya kalian lebih paham. Nanti kita kalau sudah masuk ke program linear itu dia berhubungan dengan soal cerita. Jadi nanti kalian harus lebih paham lagi pendalaman dari suatu cerita, suatu kalimat pernyataan yang dapat dinyatakan dalam representasi matematis. Oke, ini ada soal pertama, soal kedua. Ini ada soal yang keempat. Lompat nih sepertinya. Ini ada soal yang ketiga. Nih.
Oke, jadi ada 4 soal yang mungkin bisa jadi latihan kamu pendalaman dari video singkat yang saya berikan ini. Semoga video singkat ini dapat membantu kalian semua dalam melaksanakan pembelajaran di rumah. Oke. Semoga bermanfaat video yang saya berikan kali ini. Happy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.